Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas baki. Cakep. Yang jawab salam semoga banyak rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari Sabtu ini di malam Ahad kita bisa melaksanakan sholat tarawih yang ke-9 ya Bu ya. Yang ke-9, alhamdulillah. Semoga puasa kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima menjadi amal soleh, mulai dari tadarus kita, sholat wajib, kemudian sholat sunat, ya, infak sedekah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil qiyamah. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat. Ini belum beres nih 10 hari pertama nih ya. 10 hari pertama masjid alhamdulillah ngelegaan, tapi beberapa faktor ya. Hujan, mungkin ibu-ibu ada halangan ya. Yaitu ujian kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita sebelum melaksanakan sholat tarawih kurang lebih 7-10 menitan lah ya, sambil turun makanan yang tadi kita konsumsi ketika kita berbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya, masih tentang kurikulum Ramadan. Jadi kurikulum Ramadan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Sudah dibahas oleh Ustaz Jumhur ya, dari sholat subuh kemarin, kemudian tadi pagi juga. Saya hanya menambahkan Bapak Ibu bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 186 di sini disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa salah satu ciri orang yang beriman selain dia melaksanakan perintah ibadah sholat, ibadah saum, Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah ini adalah dia, ciri orang yang beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Rashid itu bapaknya siapa ya? So, diam, duduk ya, duduk. Jadi salah satu ciri orang yang beriman Bapak Ibu bukan hanya melaksanakan puasa, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi orang yang beriman itu selain dia berpuasa, kemudian tadarus Al-Qur'an, yang ketiga adalah dia senantiasa berdoa Bapak Ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, sebenarnya doa itu tidak diucapkan dalam hati, Allah tahu gitu. Jadi dulu pernah Rasulullah SAW Bapak Ibu berdoa, tapi berdoanya tidak diucapkan, tapi Allah kabulkan. Bayangkan. Jadi Rasulullah ada orang makan doa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rasulullah itu belum diucapkan, masih dalam hati, sama Allah sudah dikabulkan. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW menginginkan kiblat pertama kita di mana Bapak Ibu? Kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. Nah, ketika umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa, orang Yahudi itu nyinyir. Kan orang Yahudi mah resep komplain gitu ya, resep berdebat, tapi munafik. Jadi orang Yahudi umat Islam nurutan kiblatna jika orang Yahudi ke Masjidil Aqsa. Jadi ketika umat Islam menyembah Allah melalui Masjidil Aqsa, sering diledek oleh orang-orang Yahudi.
umat Islam nurutan cenah ya, nurutan umat Yahudi. Tah Nabi Muhammad teh bukan dongkol apa, aduh masa sih umat Islam diginikan gitu. Tapi Nabi Muhammad malu, Bapak Ibu, malu menyampaikan kepada Allah bahwa tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Jadi setiap sore teh Nabi Muhammad melihat ke atas gitu, ke lamun, tapi belum diucapkan ingin tidak sama dengan umat Yahudi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah Bapak Ibu, walaupun belum diucapkan. Akhirnya dari Masjidil Aqsa kita berpindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu luar biasanya. Jadi Bapak Ibu, dari doa ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar apa harapan kita. 3 ciri doa. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diijabah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Allah malu ya. Dalam Ibnu Majah, hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah, sesungguhnya Allah Maha Pemalu. Kenapa? Ya, Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian Allah menolak hambanya. Jadi kalau Allah menerima doa kita lalu Allah tidak mengijabah, Allah malu gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap urusan kita semuanya serahkan kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit Allah. Segala aktivitas kita semua libatkan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Seperti khutbah tarawih yang kemarin, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, kan gitu. Jadi ketika kita pada bulan Ramadan ini segala diserahkan kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Serahkanlah hidup dan matimu. Nah, gitu kan? Jadi Bapak Ibu, serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanpun kita berdoa, dimanapun kita berdoa, Allah senantiasa mendengar rintihan hambanya. Kalau bahasa lebih merintihnya mah munajat ya. Jadi munajat gitu. Ya Allah gitu kan. Nah, ini momen Bapak Ibu, mumpung di waktu bulan Ramadan, mari kita bersama-sama kepada Allah berdoa. Sok Bapak Ibu badai ngedoa naon baik silahkan. Karena Allah malu ketika ada seorang hamba berdoa lalu Allah menolak gitu ya. Nah, hanya doa itu ada 3. Kita satu berdoa lalu diijabah. Misalkan Bapak, aduh, hayong buka sarang nasi goreng, tiba-tiba datang nasi goreng, atau Bapak Ibu miwarang anak-anak pingin nasi goreng, nah itu langsung di situ berdoa, langsung dicumponan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa tapi nanti diijabahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berpuluh-puluh tahun ya. Ada bapak yang pingin nikah, salah salah. Ada yang pingin nikah gitu ya, belum dikasih jodoh, berdoa. Ada yang belum punya anak, mumpung Ramadan, berdoa. Jadi betul kata Ustaz Jumo, jadi bulan Ramadan itu balamnya boleh ya, boleh campur suami istri. Jadi mumpung Ramadan Bapak Ibu ya, doanya kemudian ikhtiarnya Bapak Ibu. Jadi kalau bulan Ramadan diijabah, yang belum punya anak silakan ya Bapak Ibu, mumpung Ramadan ya, mumpung bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak misalkan seueur cicilan, Ibu seueur cicilan, bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kita makan secara logika, matematika kita berbeda dengan matematika Allah. Berarti hajinya benar Abi, luar biasa gitu ya. Matematika kita berbeda dengan matematika Allah. Secara logika orang mau bisa. Bapak Ibu punya doa yang belum diijabah? Punya kan? Punya, termasuk saya juga sama. Punya doa nu can diijabah wae. Apakah kita putus asa Bapak Ibu? Jangan. Karena putus asa itu ciri-ciri orang yang berputus asa itu rahmat Allah tidak ada dari rahmat Allah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berputus asa diijabah katanya, jika mau diijabah, benar mau diijabah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya Allah, terimalah doaku, insya Allah Allah diijabah. Ya Bu ya Pak. Jadi jangan khawatir dengan doa kita, insya Allah Allah mendengar. Dan Allah itu senang Bapak Ibu. Justru dosa kalau kita tidak berharap kepada Allah.
Kan kalau kita berharap kepada manusia mah tidak boleh ya. Tapi kalau kita berharap tidak kepada Allah gitu ya, maka nauzubillahi min dzalik. Jadi dalam hidup kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada harapan untuk meminta, masih ada sajadah untuk bersujud. Silahkan Bapak Ibu bersujud, karena jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia bersujud. Maka Bapak Ibu boleh dalam sujudnya, tapi bahasa dalam sujud kedah di dalam hati, kecuali bahasa Arab ya, boleh diucapkan. Tapi kalau misalkan dalam hati, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, tapi di dalam hati ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adilun was-shaimi hatta yuftiru wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, Bapak Ibu. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, pemimpin yang adil. Nah, ini pemimpin yang adil berat nih ya, luar biasa. Jadi dia harus adil kepada rakyatnya, adil kepada warganya, adil kepada rakyatnya, begitu ya. Maka pemimpin yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala doanya itu diijabah. Lalu yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, orang yang berpuasa sampai berbuka itu doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak. Dan yang terakhir, orang yang terzolimi. Jadi orang yang terzolimi doanya tidak akan tertolak. Kalau Bapak Ibu terzolimi, doanya bukan doa orang lensing calaka, tapi doalah untuk diri kita. Ya Allah, sehatkanlah diriku, berikanlah keberkahan kepada keluargaku, berikanlah aku harta yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan doa kita pada bulan Ramadan ini, syahrul doa, bulan Ramadan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu pada bulan Ramadan ini kita maksimalkan, karena kita belum tentu akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Boleh jadi Ramadan inilah adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang telah duluan, dan kita bersyukur kepada Allah dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita bersyukur dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir lupa, yang ketiga, doa nanti yang diijabah di akhirat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, itu nanti doa kita, tidak di dunia tapi nanti di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Nauzubillah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang rabbani, bukan hamba Ramadan ya. Getol teh Ramadan weh, beres Ramadan beres weh. Jumhur deui, sultan deui haji deui ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus bagi diri saya dan umumnya bagi Bapak Ibu jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.